Halo, selamat pagi semua kepada adik-adik yang ada di rumah. Juga sangat gembira karena hari ini adik-adik semua memilih untuk mengikuti ibadah online PKK. Baiklah adik-adik, mari kita semua sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa untuk doa permulaan. Kunci tangan, tutup mata dan tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hai, shalom adik-adik. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi adik-adik. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah
untuk kita mendengar firman Tuhan. Jom kita cari tempat duduk yang selesa, kita bertenang, ambil buku Alkitab, dan kita dengar cerita Alkitab hari ini bersama-sama. Jom. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, "Pada petang hari karena langit merah kamu berkata, hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata, hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus." Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Belum juga kamu mengerti. Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu? Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya."
Shalom adik-adik, Cikgu akan mengongsikan info kesehatan untuk bulan ini. Jom tengok! Nah, info kesehatan yang akan Cikgu kongsikan untuk bulan ini adalah tentang pemakaian pelitup muka. Cikgu yakin mesti adik-adik pun pakai pelitup muka ataupun mask kan? Nah, mari kita tengok betul atau tidak cara adik-adik pakai pelitup muka. Coba adik-adik lihat poster ini. Cara memakai pelitup muka yang betul adalah dengan menutup keseluruhan hidung dan juga mulut sepenuhnya. Jangan pakai pelitup muka di bawah hidung. Jangan biarkan dagu terdedah. Jangan pakai pelitup muka yang longgar. Jangan pakai pelitup muka di hujung hidung sahaja dan jangan turunkan pelitup muka ke bahagian dagu. Nah, sekarang lepas kita sudah pakai mask ataupun pelitup muka, kita akan buang. Betul? Nah, di mana kita mau buang atau bagaimana cara kita mau buang kita punya pelitup muka? Sekarang Cikgu mahu adik-adik lihat poster ini. Langkah pertama untuk kita membuang pelitup muka kita adalah kita putuskan bahagian tepi pada tali pelitup muka. Langkah kedua adalah lipat pelitup muka ke arah dalam dengan kemas dan ikat menggunakan tali yang telah diputuskan. Langkah ketiga, buang pelitup muka terpakai ke dalam tong sampah yang tertutup. Pastikan tong sampah yang tertutup ya adik-adik. Dan langkah keempat adalah cuci tangan dengan air dan sabun selepas membuang pelitup muka terpakai. Ya adik-adik, kita sudah belajar cara memakai dan membuang pelitup muka dengan betul. Jom sama-sama kita ikut cara yang betul. Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Kita mendengar firman
bersama-sama, maka kita juga akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan doa. Mari saya ajak semua adik-adik kunci tangan, tutup mata, tundukkan kepala, dan kita berdoa bersama-sama. Anak-anak, mari kita berdoa. Kunci tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah menyertai, Engkau telah melindungi ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya ibadah online kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan karena pimpinan-Mu. Terima kasih atas ibadah kami pada hari ini dalam pelayanan anak-anak pada hari ini ya Bapa. Kami mengucap syukur atas firman-Mu, puji-pujian, aktiviti kami pada hari ini ya Bapa, kami dapat mengikutinya. Biarlah apa yang kami pelajari pada hari ini ya Tuhan menjadi berkat bagi setiap pribadi kami. Kami mendoakan bagi guru-guru yang telah menyediakan dan melayani pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau terus menyertai mereka, memberkati mereka juga ya Tuhan, agar kami semua menerima berkat daripada Engkau. Bagi anak-anak yang telah mengikuti juga, kami doakan mereka agar mereka juga menerima berkat daripada Engkau. Berilah mereka kekuatan, kesehatan yang baik ya Bapa, agar semuanya berada dalam keadaan yang sehat. Semoga pada minggu-minggu yang mendatang kami dapat bersama-sama lagi mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala pimpinan penyertaan-Mu. Kiranya kami semua dijauhi dari segala penyakit yang melanda dunia pada masa kini ya Tuhan. Ya Bapa, Engkau terus melindungi kami agar kami semua dijauhi dari penyakit COVID-19 ini ya Bapa. Dan kami dapat sama-sama mengikuti ibadah PKK bersemuka, karena kami punya kerinduan ya Bapa untuk bersama-sama dengan anak-anak. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala penyertaan pimpinan-Mu. Ini doa kami ya Bapa di surga. Terpuji termulialah Engkau ya Bapa. Ini doa dan pengucapan syukur kami kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya ya Bapa. Yeay, selesai sudah ibadah kita untuk hari ini. Mari tepukkan tangan kepada semua adik-adik yang setia mengikuti ibadah online hari ini sehingga selesai. Baiklah adik-adik, kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan, hari Ahad, jam 10 pagi. Bye, God bless you.